Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan kalau kita perhatikan, memang kalau untuk XAUUSD hari ini dia mengalami kenaikan walaupun hanya sekitar 0, berapa ini. Kalau kita perhatikan untuk hari ini dia mengalami kenaikan sekitar 0,01%. Dan memang kalau kita lihat lagi, dia itu cenderung untuk sideways ya untuk hari ini ya. Lalu kemarin itu dia sempat naik sampai ke harga 1667 dari level harga 1644. Jadi ada uh, beberapa level penting yang harus kita perhatikan hari ini. Yang pertama itu adalah low yang di hari kemarin. Nah, kalau kita lihat memang low di hari kemarin itu di harga 1646. Kita tandain sebagai low di hari kemarin. Kita bedain dulu untuk warnanya. Kita kasih warna orange ya di sini. Jadi kalau untuk warna orange ini artinya dia low di hari yang kemarin. Jadi tanggal 18. Terdiri 1646,8. Kemudian yang saya kotakin ini dari harga 1647,8 sampai 1650,8 ini adalah area bullish engulfing. Jadi bullish engulfing di mana? Bullish engulfing itu yang ini. Nah, low yang kemarin itu bertepatan dengan area bullish engulfing-nya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, memang secara pergerakan harga itu dia masih bisa dibilang downtrend karena kalau kita perhatikan di 4 jam ya, di 4 jam ini dia masih belum break dari atau masih belum bisa break dari height yang sebelumnya ada di sini. Jadi height-nya ini 1667,8. Jadi kemarin dia sempat naik untuk melakukan retest di 1667. Kemudian dia turun lagi ke bawah karena memang masih belum bisa menembus area tersebut ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi untuk hari ini, ya, untuk hari ini kalau dia sampai breakout dari low yang kemarin, ya, closing candle yang kemarin di sini 1667, ya 1647 di sini, maka dia akan melakukan retest kembali ya ke harga 1640 yang ada di sini. Ingat ya, 1640. Jadi selain level ini, ya 1640 juga harus kita perhatikan. Jadi kalau dia breakout dari sini, maka 1642, 1640 bisa dicapai oleh dia untuk hari ini. Tapi kalau dia belum bisa break dari level tersebut, dari level 1646, kemudian dia masih belum bisa break juga dari area engulfing pattern-nya. Ya, ini kan kalau kita di sini juga ada trend line ya. Ada trend line di 4 jam saya gambar trend line-nya. Nah, kalau kita perhatikan trend line ini itu dibuat sama dia mulai dari tanggal 6 Oktober, kemudian di retest kedua itu di tanggal 7 Oktober. Nah, ini validnya itu di tanggal 13 Oktober. Untuk saat ini memang di breakout sama dia on trend secara trendline, tapi kalau secara struktur harga dia belum bisa karena dia belum bisa break dari height yang ini. Jadi minimal dia kalau mau naik dia harus bisa break dari 1667 yang ada di sini di atas ya. 1667,8. Ini yang saya kasih kotak kuning di sini. Nah, untuk saat ini memang dia lebih cenderung kalau di 4 jam ya, karena dia sudah break dari trend line-nya, itu dia cenderung membuat higher low yang baru. Nah, maka dari itu saya bilang, dia tidak boleh break dari 1646 yang kemarin, dari low dia kemarin. Kalau dia break dari low yang dia kemarin, maka lower height yang baru ini akan gagal. Tapi selama dia bertahan di atas ini, ya di atas 1646, kemudian terutama di atas 1650, maka lower height dia yang baru ini itu akan berhasil. Nah, yang saya maksud dengan lower height yang baru adalah di sini. Ini lower height yang baru, berarti ini adalah low dia yang pertama gitu. Ini struktur harga turun, ini dia mencoba untuk membuat struktur harga naik. Hanya saja dia belum bisa break dari 1667,8 ini dari height yang sebelumnya. Begitu. Ini untuk target turunnya. Terendahnya itu untuk hari ini, ya kalau dia bisa break dari 1640 masih lanjut ke bawah, maka 1630 sampai 1632 begitu untuk hari ini. Tertingginya itu dia akan mencapai lagi ya untuk melakukan retest ya 1667,84 yang bertepatan dengan harga EMA di EMA 50-nya ini. Kalau kita perhatikan dari DXY juga DXY kalau kita lihat ya dari penarikan Fibo itu sudah berada di level harga 488,8 yang bertepatan dengan harga low-nya dia di sini pada tanggal 7 Oktober 2022 jam 3 sore ya. Sini dia bertepatan di sini. Nah, dia mencoba untuk pullback naik
Untuk resisten terdekat untuk DXY sendiri ada di harga 112,4, kemudian ada lagi di 112,6, dan area breakout dia itu di 112,9. Nah, kalau kita perhatikan memang si DXY ini masih belum mencoba untuk melakukan penurunan, tapi dia itu penurunan ini bisa dikatakan sebagai koreksinya saja. Kecuali dia belum bisa untuk breakout di sini di 112,6 kembali. Karena 112,6 ini merupakan area breakout dia juga di sini. Nah, ini breakout dari candle yang ini ya. Kemudian kalau kita perhatikan 112,6 ini juga bertepatan dengan area garis EMA 50 yang menentukan arah tren selanjutnya. Jadi kalau dia belum bisa break dari sini, maka dia akan melanjutkan penurunan ke bawah begitu. Nah, untuk sehari ini XAUUSD memang masih tekanan seller ya. Karena kalau kita lihat sellernya di sini 1, 2 masih cukup besar. Oke, untuk DXY sendiri kalau dia lanjut turun ya, target terendah dia untuk hari ini 111,62 sampai harga sini. Ya, sampai di sini 110,83 target terendahnya dia di sini. Jadi ini target dekatnya, ini target jauhnya dia, begitu. Kalau misalkan dia bisa break dari 111,95 ini. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD ini. Jadi itu ada beberapa level penting yang harus kalian catat untuk XAUUSD. Ya untuk hari ini, ya saya harap dengan ada video ini kalian bisa terbantu untuk melakukan mapping di XAUUSD dan juga mencari sudut pandang lain dari XAUUSD saat ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.